Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja. Tetap ikuti himbauan pemerintah. Untuk materi kelas 11 PPKN kemarin kita sudah membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan sampai di periodisasi Undang-Undang Dasar 195 18 Agustus 195 sampai 27 Desember 1949. Oke, materi hari ini lanjut di periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Apabila pertanggungjawaban tidak diterima DPR, dapat menyebabkan bubarnya kabinet atau bahasa tata negaranya itu adanya mosi tidak percaya. Lanjut, sejarah sistem parlementer dimulai sejak periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan pertama kali dibentuk sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah dari tangan presiden kepada menteri. Tiap undang-undang harus ada tanda tangan menteri atau kontrasain menteri. Sistem pemerintahan parlementer ada 6 ciri pokok sebagai berikut. A. Perdana Menteri bersama para menteri baik secara bersama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh kepada parlemen. B. Pembentukan kabinet didasarkan kekuatan yang ada dalam parlemen. C. Para anggota kabinet seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada dalam parlemen. D. Kabinet dapat dibubarkan tiap saat oleh parlemen. Sebaliknya, kepala negara dengan saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen serta memerintahkan diadakannya pemilu. E. Masa jabatan tidak dapat ditentukan dengan pasti. F. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat atau diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Lanjut di periode yang ketiga yaitu pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945-1949. A. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. B. Elemen-elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Berikut ciri-ciri demokrasi pada periode 1945-1949. A. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. B. Pemilu belum dapat dilaksanakan sekalipun. Hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. C. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Pada periode 1945-1949 telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Berikut ini hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. A. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. B. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan bertindak diktator dibatasi kekuasaannya ketika KNIP terbentuk. C. Maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Berikut ini pertentangan pada masa tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. A. Maklumat pemerintah nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP pembantu PS menjadi fungsi parlementer atau legislatif. B. Maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Sebelumnya hanya ada satu partai yaitu PNI. C. Maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. Oke, lanjut. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949
sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia berlangsung antara tahun 1949-1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam waktu ini bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab pada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila pertanggungjawaban tersebut tidak diterima oleh DPR, dapat menyebabkan bubarnya kabinet. Dengan kata lain, kedudukan kabinet bergantung pada parlemen. Lanjut. Sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1945. Sistem pemerintahan parlementer di Indonesia pertama kali dibentuk sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah dari tangan presiden kepada menteri-menteri. Tiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda tangan menteri. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sistem pemerintahan parlementer memiliki 6 ciri pokok sebagai berikut. 1. Perdana Menteri bersama para menteri baik secara bersama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh kepada parlemen. 2. Pembentukan kabinet didasarkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam parlemen. 3. Para anggota kabinet seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada dalam parlemen. 4. Kabinet dapat dibubarkan tiap saat oleh parlemen. Sebaliknya, kepala negara dengan sasaran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen serta memerintahkan diadakannya pemilu. 5. Masa jabatan tidak dapat ditentukan dengan pasti. 6. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat atau diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintah ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Hal ini tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia. Selain itu, pada bagian mukadimah Undang-Undang Dasar sementara 1950 disebutkan, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pada masa berlakunya UDS dan juga masa-masa sebelumnya seringkali diisi dengan jatuh bangunnya kabinet. Fondasi tersebut menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Faktor yang menyebabkan fenomena tersebut yaitu 1. Adanya sistem pemerintahan parlemen yang disertai sistem multipartai atau banyak partai. 2. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau partainya. Dan ketiga, adanya pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat. Baik, kita lanjut. Sesuai dengan sistem parlementer yang dianut oleh UDS 1950, kekuasaan pemerintah negara eksekutif dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Menteri. Kebijaksanaan dari pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Menteri kepada DPR. Kekuasaan perundang-undangan legislatif dilakukan oleh pemerintahan bersama DPR, kecuali dalam perubahan Undang-Undang Dasar. DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selama masa berlakunya UDS, hak tersebut pernah digunakan oleh DPR sebanyak 8 kali. Dengan demikian, pemerintah, presiden beserta menteri-menteri, dan DPR harus bekerja sama di bidang legislatif.
karena tiap undang-undang harus memperoleh persetujuan DPR dan pengesahan pemerintah. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlementer memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Meskipun pemerintahnya baru berjalan beberapa bulan, seperti terjadi kepada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut. Ketiga, kehidupan kepartean boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus dan pemimpin partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal ini rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Keempat, sekalipun pemilu hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetensi antar partai berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka dikurangi sama sekali. Sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkan dengan maksimal, hak berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilu, kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukan tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah mempunyai otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lanjut. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi demokrasi ini hanya berlangsung 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Faktor penyebab kegagalan dijalankannya demokrasi parlementer adalah sebagai berikut. 1. Munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsep si presiden untuk membentuk pemerintah yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini presiden bentuk Dewan Kemasyarakatan. Konsepsi ini mendapat tantangan dari partai politik lain seperti Masyumi dan PSI. 2. Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan perumusan ideologi nasional. Karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara, ketika voting dilaksanakan ternyata suara mayoritas suara yang diperlukan tidak tercapai. 3. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas sampai batas-batas wilayah yang berdampak negatif pada stabilitas politik. 4. Basis sosial ekonomi sangat lemah,
struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung, tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya, seluruh komponen yang ada di masyarakat sulit bersatu, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan yang begitu mudahnya dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi di sesi pelaksanaan demokrasi periode di masa Undang-Undang Dasar sementara. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya di minggu selanjutnya, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959-1965. Tetap ikuti himbauan pemerintah, prokes 5M, sehat selalu, dan tetap sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.